Swastiastu, selamat sore, selamat bertemu di dalam saluran Surya Dharma Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang cerita Tantri Kamandaka, di mana cerita tersebut menceritakan tentang sifat-sifat binatang yang diumpamakan mewakili sifat-sifat manusia. Nah, mengapa ditampilkan cerita Tantri? Cerita Tantri ini adalah sebagai salah satu bentuk kritik, autokritik, kritik kepada manusia, karena manusia sangat suka melontarkan kritik, tetapi ia cenderung sangat sulit menerima kritik. Akan tetapi kritik harus dilakukan. Oleh karena itu, para empu, orang bijaksana, mengungkapkan kritik itu dalam bentuk cerita Tantri, yaitu menggunakan sifat-sifat binatang. Cerita Tantri Kamandaka ini dilatar belakangi oleh upaya mendidik 3 orang pangeran di suatu kerajaan, di mana para pangeran tersebut sudah dewasa tapi belum menunjukkan sifat-sifat kepemimpinannya. Maka oleh seorang empu mencoba berjanji mendidik para pangeran tersebut dengan memaparkan cerita Tantri Kamandaka. Cerita Tantri Kamandaka ini bertumpu pada 3 sifat binatang utama, yaitu serigala mewakili sifat-sifat tamasa, singa atau macan mewakili sifat-sifat rajasa, dan lembu mewakili sifat-sifat satwika. Nah, ketiga sifat-sifat binatang itu berinteraksi dengan sifat-sifat binatang lainnya, sehingga alur cerita itu mengisahkan interaksi dari berbagai binatang turunannya, berbagai macam binatang lain, dengan mengambil tema utama, yaitu ketiga sifat binatang tersebut ketika binatang itu berinteraksi. Itulah awal cerita Tantri Kamandaka, bagaimana membentuk sifat-sifat manusia dengan menggunakan paparan cerita Tantri Kamandaka. Terima kasih. Mengapa menggunakan binatang sebagai paparan cerita? Dari 3 sifat binatang utama tadi, yaitu serigala, singa, dan sapi. Saya sebagai seorang etnoekolog, seorang biolog, melakukan model penyampaian dengan menggunakan binatang, keunikan sifat-sifat binatang itu secara induktif, dari keberadaan binatang, kemudian interaksinya, dan hal-hal yang dapat dikembangkan. Sedangkan dalam Tantri Kamandaka itu, cerita itu dimulai dari cerita, kemudian menunjuk contoh-contohnya, tapi tidak menampilkan binatang-binatangnya. Saya dari pendekatan induktif mencoba
menampilkan dulu sifat-sifat binatangnya, kemudian keunikan binatang, bagaimana interaksinya sebagai satu rantai kegiatan. Itu akan saya sampaikan sebagai bidang ekologi. Sedangkan cerita tantri yang dimulai dari kisahnya, kemudian diturunkan sampai contoh-contohnya, itu menggunakan pendekatan deduktif dari konsepnya dulu, baru turunannya dan contoh-contohnya. Nah, pembelajaran itu untuk anak-anak lebih konkret menggunakan pendekatan induktif dari contoh binatangnya. Nah, karena binatang-binatang sekarang jarang ditemukan, maka saya mencoba menggunakan cerita-cerita tantri Mandako ini sebagai bagian dari proses pembelajaran, yaitu pelajaran dari barang biologi, barang nyatanya, praksisnya kemudian menuju prinsip dalam rangka pembentukan karakter. Karena prinsip pembelajaran pendidikan itu adalah mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan, di mana sifat kemanusiaan itu yaitu sifat utamanya itu satwam, rajas, tamas, dan sifat itu tidak pada setiap orang memiliki 3 sifat yang bersifat dinamik. Maka saya mencoba menggunakan cerita tantri dari bentuk ke filsafatnya tanpa bentuk, atau dari filsafatnya tanpa bentuk ke bentuk, sehingga pembelajar itu menggunakan pendekatan deduktif-induktif atau induktif-deduktif. Karena anak-anak sekarang sudah kebanyakan, hampir semua punya HP, maka saya mencoba menuangkan model pembelajaran disebut dengan ethno learning model menggunakan cerita binatang. Terima kasih. Binatang yang terlibat di dalam cerita tantri Kamandaka, di mana binatang utamanya adalah anjing, serigala mewakili sifat-sifat tamasa, lembu mewakili sifat-sifat satvika, dan singa, macan mewakili sifat-sifat rajasa. Tiga binatang utama yaitu sifat-sifat yang awal dengan sifat tamasa yang diwakili oleh serigala dan atau anjing, kemudian sifat-sifat aktif yang diwakili oleh singa atau macan, dan sifat-sifat satvika yang diwakili oleh lembu. Ketiga binatang itulah peran utama
Dan ketiga tentang sifat-sifat itu ada di dalam setiap individu dengan dinamika yang berbeda. Terima kasih. Ketiga sifat-sifat pada tiap manusia itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Setiap manusia memiliki ketiga sifat dengan kombinasi yang berbeda sesuai dengan tingkatan perkembangan umur, tingkat perkembangan jiwa, dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, pertarungan ketiga sifat itulah yang digambarkan di dalam Tantri Kamandaka. Idealnya semakin orang semakin dewasa, semakin tua, maka sifat-sifat satwika itu yang dominan. Itulah yang digambarkan, dipaparkan dalam cerita Tantri Kamandaka tersebut. Paparan ketiga sifat-sifat binatang yang diungkapkan dalam cerita Tantri Kamandaka, mulai dari sifat-sifat satuan pada sapi, sifat-sifat aktif rajas pada singa atau macan, sifat-sifat tamasa pada serigala atau anjing, dan sifat-sifat satwika pada lembu, di mana lembu dapat memakan rumput menghasilkan susu, anjing mempunyai serigala makan binatang lain dan mempunyai keturunan banyak, sedangkan singa itu bersifat aktif dengan teritorial yang luas.